Saudara-saudariku terkasih, hari Minggu tanggal 11 September 2022 kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-24. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat yang dianugerahkan Tuhan bagi kita sampai saat ini. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menjadi Bapa yang baik hati bagi kami semua anak-anak-Mu. Kami menyadari dengan sungguh bahwa dalam perjalanan kehidupan kami seringkali melakukan salah dan dosa. Kami menjadi anak-anak yang hilang. Tetapi kami bersyukur karena Engkaulah Bapa yang baik hati yang senantiasa mau menerima kami ketika kami datang kembali kepadamu. Kami mohon rahmatilah kami agar tetap setia dalam perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, teks Injil dalam bacaan hari Minggu biasa yang ke-24 ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32. Ayat emas dalam teks Injil ini yakni pada bagian terakhir dalam Injil. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, dan ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bersyukur bahwa dalam perjalanan hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menempatkan Tuhan sebagai tujuan hidup kita dan menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita mendapatkan pertolongan-pertolongan yang berasal dari Tuhan yang kita imani. Dan inilah persis yang dilakukan oleh si sulung dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Pribadi si sulung adalah pribadi yang senantiasa taat dan setia mengikuti kehendak ayahnya. Ia menjadi orang yang taat kepada kehendak ayahnya, mengikuti perintah ayahnya, tidak lari dari orang tuanya, tetapi ia senantiasa tinggal menyertai bapaknya dan mengusahakan pekerjaan yang layak bagi seisi rumahnya. Ini persis menjadi orang yang baik dalam perjalanan hidup iman. Tetapi ada pribadi yang lain dalam karakter si bungsu. Si bungsu adalah karakter orang beriman yang meninggalkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya dengan menghambur-hamburkan harta dan kekayaan yang diberikan oleh bapaknya, dan kemudian pergi dengan cara yang tidak layak sebagai seorang anak, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang keji yang melanggar kehendak Tuhan, dan kini didapati sebagai seorang yang melarat, seorang yang bangkrut dalam hidupnya, seorang yang ditinggalkan oleh kawan-kawannya. Tetapi karena dari kedalaman hatinya yang ingin kembali kepada bapaknya, maka ia bertobat. Tetapi yang menarik adalah bahwa ketika si bungsu ini mau berkehendak untuk bertobat, ia tidak ingin lagi mendapatkan statusnya sebagai seorang anak, tetapi ia jauh menempatkan statusnya sebagai tujuan hidupnya, yakni sebagai orang yang hanya bekerja di dalam seisi rumah ayahnya. Ini mau menunjukkan bahwa pribadi si bungsu ini memang benar-benar bertobat atas segala kelemahan dan kesalahan yang dibuatnya, atas segala dosa-dosanya, dan mau keluar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi hanya mau datang ke rumah ayahnya
untuk mendapatkan sedikit pertolongan saja, bukan mengklaim hak yang seharusnya dimiliki olehnya. Dan inilah yang diberkati oleh Bapaknya. Kita bersyukur bahwa dalam perjalanan hidup kita pernah menjadi si sulung, karena kita hidup baik-baik saja dalam hidup sebagai manusia, tetapi juga sebagai murid-murid Tuhan. Tetapi juga dalam pengalaman-pengalaman tertentu, kita juga menjadi pribadi yang kedua. Kita memiliki karakter si bungsu dalam hidup kita. Kita meninggalkan Tuhan dalam rupa-rupa persoalan hidup kita. Kita lari daripada Tuhan dan mengambil jalan hidup yang lain. Tetapi ingatlah bahwa si bungsu telah menunjukkan jalan menuju pertobatan yang tepat, yakni dengan kerendahan hati bertobat dan kembali kepada Bapaknya. Kita pun diundang untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama, bertobat, dan kemudian mengambil cara hidup kita yang baru kembali kepadanya. Ingatlah bahwa dalam akhir perikop Injil hari ini, Tuhan berkata bahwa si Bapa bukan menyambut si bungsu sebagai seorang pekerja, sebagai seorang bawahan atau seorang upahan, tetapi ia menyambut si bungsu kembali sebagai anaknya yang hilang. Ketika kita mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, Tuhan menyambut kita sebagai anak-anak kesayangannya. Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur karena Bapa kita adalah Bapa yang baik hati. Bapa yang senantiasa mau menerima kita ketika kita mau datang ke hadiratnya, mendapatkan kasih dan perlindungan daripadanya. Semoga kita senantiasa menyadari belas kasihan Tuhan yang senantiasa mengalir dalam hidup kita ini, dan belajar menjadi orang-orang yang taat dan setia kepadanya. Rahmat Allah menolong kita. Amin. Mari kita satukan doa dan permohonan kita dalam doa agung yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Tuhan Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur karena Engkau menjadi Bapa yang baik hati kepada kami semua, anak-anak-Mu. Kami bersyukur pula karena Engkau menempatkan kami bukan sebagai orang upahan, bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai putra dan putri kesayangan-Mu. Kami mohon, tuntunlah kami dan dampingilah kami, agar senantiasa mau taat dan setia menjadi pengikut-pengikut-Mu, tetapi juga ketika kami jatuh dalam dosa, kami mau berpaling dan kembali kepada kerahiman dan belas kasihan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu, semoga Tuhan memberkati.